Para pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya Nur Cita Komariah menemani Anda pada Ramadan Online 1441 Hijriah langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Para pemirsa, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kami, di studio kami, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Dr. Haji Masdar Hilmi MA PhD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebenarnya kita juga kangen ingin langsung bertemu dengan anak-anak mahasiswa yang biasanya memang bertatap muka. Betul. Ketika dalam proses belajar mengajar tapi dalam posisi seperti ini. Semuanya tidak harus memungkinkan, kita harus bersabar semuanya. Insya Allah pasti akan berlalu. Iya, baik. Bapak Ibu, para pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ngaji online bersama Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, kami sampaikan sekali lagi bahwa kami mengajak para pemirsa dan para pendengar radio untuk bergabung bersama kami untuk mengeluarkan zakat infak dan juga sedekah Anda pada barcode yang sudah tersedia di tepi bawah layar kaca Anda. Baik, segera saja kita ikuti bersama ngaji online bersama Bapak Profesor Dr. Haji Masdar Hilmi MA PhD. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, serta adik-adik, para santri sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah sebuah kehormatan saya bisa bersama-sama Anda untuk mengkaji satu tema yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia ini, baik kehidupan secara individual maupun kehidupan secara kolektif masyarakat. Apa itu? Yaitu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan satu kata kunci yang senantiasa dicari ya oleh setiap manusia, apapun agamanya, apapun latar belakang kesukuannya, suku bangsanya, apapun kondisi kesejahteraan ekonominya, niscaya dia akan mencari apa definisi bahagia untuk dirinya dan juga untuk orang lain atau keluarganya. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, sebagaimana juga kita sebagai umat Islam pasti punya rujukan-rujukan, punya ajaran-ajaran yang membahas tentang bahagia, baik yang berasal dari Al-Quran maupun berasal dari hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke topik tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tentang bahagia, saya ingin menyampaikan dulu apa sih sebenarnya definisi bahagia itu ya. Bahagia menurut berbagai macam perspektif, menurut sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama adalah bahagia sebagaimana yang disampaikan oleh Wikipedia ya. Wikipedia menyampaikan bahwa kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Berbagai pendekatan filsafat, agama, psikologi dan biologi telah dilakukan untuk mendefinisikan kebahagiaan dan menentukan sumbernya. Jadi
para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, menurut Wikipedia itu bahagia yang sifatnya dari berbagai macam perspektif. Jadi ada psikologi, ada kesehatan, ada macam-macam dirangkum menjadi satu, tapi menurut saya definisinya menjadi tidak jelas. Lah kemudian juga ada definisi bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu arti kata bahagia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, dalam kurung bebas dari segala yang menyusahkan. Pokoknya kalau kita berpikir senang, berpikir tentram, hal-hal yang bisa menyusahkan pikiran kita hindari, itulah yang disebut sebagai bahagia. Nah, kemudian saya masuk ke ilmu kesehatan. Apa definisi bahagia menurut ilmu kesehatan? Yaitu berperannya hormon serotonin dalam sistem limbik tubuh yang berfungsi mengurangi stres dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah menurut ilmu kesehatan itu ada dalam tubuh manusia itu sistem limbik, cairan tubuh manusia yang berisi hormon. Hormon, berbagai macam hormon, mulai hormon serotonin, ya, endorfin dan sebagainya. Tetapi yang paling dominan adalah satu hormon ini, yaitu hormon serotonin. Hormon serotonin menurut ahli ilmu kesehatan itu berfungsi untuk mengurangi stres, kemudian mendatangkan kebahagiaan dari dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain ilmu kesehatan ini ada juga definisi dari WHO. Menurut WHO, bahagia adalah ketika hal-hal berikut ini dipenuhi ya dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kesehatan, kemudian pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan yang terakhir kondisi keamanan. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini adalah definisi-definisi yang kita ambil ya dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam perspektif. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana Muhammad Rasulullah SAW itu mendefinisikan bahagia. Bagaimana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu juga membahas tentang bahagia. Nah, kalau kita melihat karakteristik bahagia itu ada dua. Yang pertama itu karakteristik bahagia yang sifatnya itu intrinsik. Anda bahagia ya yang tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, itu bahagia intrinsik. Nah, sulit toh? Jadi Anda bahagia tanpa memiliki barang-barang yang mewah, Anda bahagia tanpa ada banyak orang memuji, Anda bahagia tanpa Anda punya baju yang mahal dan lain sebagainya. Jadi bahagia murni datang dari pikiran dan hati Anda. Nah, itu yang disebut sebagai bahagia intrinsik. Nah, sementara bahagia kita pada umumnya adalah ketika orang lain menyanjung kita, ketika ada orang lain memuji-muji kita, baru kita merasa bahagia. Kemudian juga kadang-kadang bahagia karena obsesi kita terpenuhi. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk barang, dalam bentuk orang, obsesi terhadap sesuatu. Pengen beli sepeda motor, pengen beli mobil, pengen beli rumah dan sebagainya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bisa menciptakan kebahagiaan. Tetapi bahagia yang seperti ini itu bukan bahagia yang sifatnya intrinsik, tapi bahagia yang bersifat ekstrinsik, yaitu bahagia karena ada hal-hal yang di luar diri kita, dan itu kemudian menentukan peredaran hormon ya, menentukan perasaan kita ya, dan semacamnya. Nah, bahagia yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Islam melalui ayat-ayat Al-Quran adalah bahagia yang bersifat intrinsik tadi, bukan ekstrinsik, gitu ya. Sekalipun Anda tidak punya banyak duit, sekalipun Anda tidak punya cukup harta yang berlimpah, itu ya, tetapi bahagia. Nah, bagaimana caranya? Ini yang
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pada hari ini coba kita diskusikan bersama. Ada sebuah hadis Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinna ghina ghina nafsi. Jadi orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak kemewahan itu tidak bisa disebut sebagai kaya. Orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya, kaya hatinya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mudah gitu ya, karena kebanyakan kita itu bahagia kalau kita dikasih sesuatu, dikasih hadiah oleh orang tua kita, dikasih permen oleh orang lain, orang guru kita, ya, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Ini bahagia versi ekstrinsik atau versinya anak-anak lah, kira-kira begitu. Anak-anak itu kalau kepengen seneng ya dikasih iming-iming, nanti akan kalau belajarnya rajin, kita kasih permen, kita kasih uang, ya, kita kasih pancingan-pancingan. Jadi bahagia ekstrinsik adalah bahagia yang menggunakan pancingan sebagai alat. Nah, sementara bahagia menurut Rasulullah adalah bahagia hakiki, bahagia yang tanpa ada pancingan-pancingan itu, tapi kemudian kita mampu memancarkan energi kebahagiaan itu, dan kemudian energi kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh kita, oleh orang-orang di seputar kita. Saya kira itu intinya. Rasulullah SAW memang tidak pernah mengajarkan secara eksplisit bahagia yang sebenarnya itu apa. Tetapi dari tingkah laku, dari cara berpikirnya, dari falsafahnya, ya, niscaya kita akan mendapati kenyataan bahwa Rasulullah itu orang yang bahagia. Sekalipun kita tahu bahwa ketika masih kecil, ya, ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh pamannya, bahkan oleh istrinya, oleh orang-orang tercinta, ditinggal. Bagaimana kalau kita yang mengalami hal seperti itu? Bisa dibayangkan. Kalau bahagia kita karena memang ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita, ya, maka kita bukanlah orang yang bahagia kalau memang yang dilakukan dan dialami adalah seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bahagia eksternal, bahagia ekstrinsik. Kita bahagia karena kita mendapatkan orang dan mendapatkan barang yang kita inginkan. Ketika orang itu ada di samping kita, kita menjadi merasa bahagia. Itu bahagia ekstrinsik. Tapi Rasulullah, coba lihat, selama hidupnya ditinggal ibunya, ditinggal bapaknya, ditinggal kakeknya, ditinggal paman dan lain sebagainya, sampai ya sebelum kenabiannya beliau ini benar-benar seperti dalam kesusahan, ya, amul husni. Tetapi itu semuanya tidak mengurangi dari kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW. Satu. Kemudian kalau kita misalnya melihat dari sepak terjang dakwahnya, niscaya kita akan mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu luar biasa beratnya, seperti Dilan 1990, ya. Jadi Rasulullah itu berat, ya. Kamu tidak akan bisa melakukan apa yang saya lakukan, cukup saya saja yang menjadi Rasulullah. Nah, kalau Anda misalnya datang ke tempat-tempat petilasan sejarah di Mekah, di Madinah, di sana, Anda akan tahu betapa dahsyatnya energi kebahagiaan yang berlimpah. Bukan hanya untuk beliau, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi energi yang diberikan untuk orang lain, untuk umatnya. Sampai meninggal, siapa yang dipikirkan? Ummati, ummati, ummati. Bukan tanya di mana aset hartaku, bagaimana nanti nasib anak-anakku semua, anak cucuku semua, bagaimana istriku dan lain sebagainya. Tidak, tetapi ummati, ummati, ummati. Sampai beliau meninggal, yang dipikirkan adalah orang lain. Ini juga merupakan indikator refleksi bagaimana bahagia versi Rasulullah. Kira-kira gimana nih? Kita nih kalau kita bayangkan, bisa nggak seperti Rasulullah? Nggak bisa. Kita ini betul bahwa Muhammad itu manusia biasa, ya. Tetapi bukanlah manusia sembarang manusia. Kalau kita ini manusia yang bahagianya itu kepengen diloloi terus, ya.
pengen dikasih yang banyak, kepengen dikasih yang enak-enak, makan juga yang enak-enak, puasa kayak gini nih boleh kuatlah sampai buka nanti. Tetapi jam-jam sekarang ini sudah nyimpen makanan yang enak-enak ini, ya kan? Nah, itu kebahagiaan semu, karena kebahagiaan itu kebahagiaan yang bersifat biologis. Tapi Rasulullah nggak pernah cukup 3 kurma. Kok bisa hidup 3 kurma? Ya, karena memang energi yang terpancar, ya, istilahnya itu apa ya, kalau dalam ilmu kesehatan tadi itu ya, hormon ya, serotoninnya itu setiap hari itu berproduksi sangat kaya dan kemudian diberikan kepada manusia sejagat. Itu ya, itu luar biasa. Nangis pokoknya kalau ya Allah ke Masjid Nabawi misalnya ya, itu melihat kubahnya yang hijau, itu ingat seperti ya Allah zaman-zaman Sorone Muhammad ketika beliau menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat Quraisy, dihina-hina, dicaci maki, dilemparin batu, lemparin kotoran, gitu kan? Dia tidak pernah dendam, nggak pernah marah. Itu bahagia itu, tidak pernah marah, nggak pernah dendam. Malaikat pun nggak kuat, padahal malaikat nggak punya emosi. Tetapi kenapa sampai menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau Anda ya menghendaki saya lemparkan gunung ini ke mereka, saya akan lakukan. Tapi Muhammad bilang tidak apa-apa, ya, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak tahu. Satu saat nanti pasti mereka akan menjadi tahu. Dan ternyata betul, seluruh jazirah Arab itu menjadi muslim. Dan kemudian Anda juga lihat misalnya dari Mekah ke Madinah itu ya, Anda naik bis saja ya, ketika berpindah dari Makkah ke Madinah, kita akan tahu, melihat, kita membayangkan, mengimajinasikan bagaimana Rasulullah itu melakukan Fathu Makkah ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kemudian ketika melakukan Fathu Makkah dari Madinah ke Mekah, 1 minggu di bulan puasa ini jalan kaki, paling banter itu pakai onta. Panasnya itu dahsyat luar biasa. Konon itu dilakukan ketika musim panas dan Rasulullah berpuasa. Kalau kita, wallahu a'lam bishawab, apa yang akan terjadi nggak mungkin kita kuat. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, ungkapannya Dilan itu ya, kita akan kuat, kita bahagia. Oke lah. Oleh karena itu, sekalipun tidak bakalan kuat, ya sedikit-sedikit lah, kalau bisa ya kita diciprati lah. Itu ya asar kebahagiaan dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Nah, sekarang bagaimana ayat Al-Quran itu membahas tentang kebahagiaan? Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ya ayat-ayat yang bermakna bahagia atau berkonotasi ya, bermakna sesuai atau selaras dengan makna bahagia itu. Terdapat 164 ayat Al-Quran dan 24 hadis Nabi yang berbicara tentang kebahagiaan dari berbagai akar kata. Misalnya ada kata-kata yang paling dekat itu ya, aflaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu contoh aja. Kemudian ada juga kata-kata sa'adah, gitu ya. Kemudian ada juga kata-kata al-farah. Bapak Ibu sekalian, aflaha yang paling banyak di Al-Qur'an ya. Ya. Itu berasal dari akar kata falaha, yaflahu, yang bermakna kemakmuran, keberhasilan, kenyamanan atau keadaan hidup yang senantiasa berada dalam kebaikan dan keberkahan gitu. Nah, dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menggambarkan tentang kebahagiaan, di antaranya qad aflahal mu'minun, itu ya. Itu di surat Al-Mu'minun itu ada itu ya. Nah, kemudian juga di surat Asy-Syams qad aflaha man zakkaha. Kemudian juga ada la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung atau berbahagia. Itu banyak sekali akar kata yang berasal dari aflaha ini gitu ya, yang artinya adalah bahagia, keberhasilan atau kenyamanan. Kemudian juga ada kata-kata sa'adah
dan al-farah. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akar kata ini bahwa ya seperti qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan seterusnya gitu ya. Kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu diikuti setelah kata-kata falaha, diikuti oleh entah itu ibadah sholat, entah itu ibadah zakat atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi keberuntungan, kebahagiaan versi Islam adalah kebahagiaan ketika kita melakukan ibadah, bukan kebahagiaan ketika kita menuntaskan hasrat hasrat biologis, hasrat kebendaan, hasrat materialistik. Setelah itu kita bahagia. Itu adalah bahagia yang semu. Banyak negara yang lebih makmur daripada kita, ya, seperti di negara-negara Barat, seperti Amerika, negara-negara di Eropa, gitu ya. Dari sisi kemakmuran mereka lebih kaya dari kita. Secara teori mereka itu pasti lebih bahagia, tapi Bapak sekalian, kenyataannya tidak. Kenyataannya banyak sekali penduduknya yang tersiksa, yang merana, yang galau, yang gelisah, karena ternyata ketercukupan materi yang bersifat bendawi itu ternyata tidak secara otomatis membuat yang bersangkutan bahagia. Karena apa? Mereka sudah tertipu. Dikirain bahagia itu adalah karena faktor-faktor kepemilikan, properti, faktor-faktor yang bersifat X. Setelah saya mencintai orang tertentu, misalnya saya punya istri ini, punya suami ini, pasti saya akan bahagia. Ternyata tidak. Jangan tertipu. Nah, oleh karena itu angka bunuh diri, angka kriminalitas di negara-negara tersebut itu juga sangat tinggi. Karena itu orang banyak menemukan kekecewaan-kekecewaan, kepalsuan-kepalsuan gitu ya. Tertipu mereka. Nah, sementara Rasulullah dalam keadaan seperti yang kita tahu bersama seperti apa begitu ya, itu tidak mengurangi kebahagiaan beliau. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, intinya indikator kebahagiaan adalah yang pertama iman dan takwa, gitu ya. Ini standar umum. Bagaimana ketika kita beriman ya dan bertakwa itu mendatangkan kebahagiaan. Itulah bahagia yang hakiki. Bahagia yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, dan juga berpegang teguh pada agama. Berikutnya adalah ketika kita beramal soleh, kemudian ketika kita sabar, syukur, penyucian jiwa, menyeru pada kebaikan dan melarang kemungkaran, ketika kita melakukan jihad fisabilillah, ketika kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, ketika kita mendapat rahmat, ketika kita mampu memperbaiki diri, dan ketika kita bisa menjadi uswatun hasanah. Itulah indikator-indikator kebahagiaan menurut Muhammad Rasulullah SAW. Nah, mohon izin Prof, sudah ini ya? Belum, ini masih ada pertanyaan yang sampai di redaksi kita ya. pada sore hari ini. Pertanyaannya adalah dari Mukidi Surabaya. Ternyata Mukidi yang sering viral di sosmed itu menanyakan sesuatu. Ini pertanyaannya. Nabi Muhammad SAW seorang manusia pilihan dan seorang utusan Allah. Sedangkan kita sangat jauh dibandingkan dengan beliau. Bagaimana kita bisa bahagia seperti Rasulullah? Ya, monggo Prof. Betul. Terima kasih Pak Mukidi atas pertanyaannya. Memang betul ya itu ya. Kita bukanlah Rasulullah. Kita ini adalah manusia biasa. Nah, tetapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita ini seperti berapologi, seperti tidak ingin meniru pribadi Rasulullah ya. Karena dalam beragama, siapa lagi kalau bukan Rasulullah yang kita tiru. Nah, oleh karena itu sekalipun kita bukanlah Rasulullah, kita tetap ya mencontoh, kita tetap merujuk pada apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Seperti yang tadi saya gambarkan, kebahagiaan Rasulullah adalah kebahagiaan yang berada pada ketaatan, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia karena dia memberi kepada orang lain, memikirkan orang lain, itu juga bahagia. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kebanyakan kita
ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan barang, kehilangan uang, itu pasti sedihnya luar biasa. Jangan-jangan malah tambah stres. Itu pertanda bahwa memang kita masih jauh. Nah, kalau kita coba aja, kalau kita kehilangan uang 100.000 itu kalau masih merasa menangisi, meratapi, berarti memang masih jauh kualitasnya. Tapi kalau lama-lama gitu ya, saya kira itu. Saya pernah mendengar ini beda kita dengan Rasulullah itu sebenarnya sedikit. Kalau Rasulullah sedikit marah, sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, begitu, Prof. Ini sudah ada yang bertanya lagi dari Ananda Siswoyo dari Kediri, Prof. Iya. Pertanyaannya adalah banyak orang mengukur kebahagiaan itu dinilai dari materialistis atau kekayaan saja. Apakah betul begitu, Prof? Iya. Nah, itu kan tadi seperti yang saya tadi sampaikan ya, hadis Rasulullah di awal itu kan laisal ghina ya angkasratil ya laisal ghina angkasratil arodi walakin al ghina ghina nafs. Jadi menurut Rasulullah, orang yang kaya itu bukanlah karena dia punya banyak harta benda, dia mengumpulkan kekayaan, sama sekali tidak. Tapi orang yang bahagia adalah orang yang kaya hati atau kaya jiwa. Apa itu kaya jiwa? Kalau banyak harta kita udah tahu ya. Kaya jiwa itu apa? Kaya jiwa itu punya perspektif yang longgar, punya perspektif yang gampang memaafkan, punya perspektif yang adem, yang memberikan kesejukan kepada sesama, kemudian juga tidak gampang marah, berpikir positif, berpikir tidak suudzon, tidak gampang suudzon gitu. Karena hal-hal demikian dapat menyebabkan orang itu tidak bahagia. Kira-kira begitu. Jadi bukan bahagia itu bukan diukur oleh banyaknya harta benda yang kita miliki, ya, hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi dari kekayaan hati atau kekayaan jiwa. Saya kira demikian, Pak Ananda Siswoyo. Mungkin lanjutkan lagi materinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, jadi inti dari apa yang saya ceramahkan tadi adalah bagaimana kita mengharapkan kebahagiaan hakiki. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita, sekalipun ada banyak pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang yang dicintainya seperti Khadijah, seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, dan memberikan semua sokongan, terutama sokongan secara materi kepada beliau demi tercapainya dakwah Rasulullah, gitu ya. Tetapi itu semuanya tidak menghalangi kebahagiaan yang diraih oleh Rasulullah dan juga orang-orang di sekitarnya. Mereka dengan senang hati menginfakkan sebagian harta benda. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan meraih kebaikan sampai Anda menginfakkan apa yang Anda cintai kan untuk diinfakkan. Nah, itu kan ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu. Itu kesempurnaan yang kebaikan yang paripurna. Jadi bagaimana kita ini menjaga jarak dari kesenangan-kesenangan, dari harta benda. Kita ini tidak ditunggangi oleh harta benda, tapi kita menunggangi harta benda. Itu kita ini tidak diperbudak oleh harta benda jadinya. Dan kita akan merasakan bahagia kapanpun ya kita berada, baik ketika kita ini punya uang atau tidak, ketika kita menjadi kaya atau tidak, ketika kita punya banyak harta benda atau tidak. Niscaya kondisi-kondisi yang seperti tadi saya sampaikan itu tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap kebahagiaan hakiki tersebut. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat berbuka dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semuanya hingga kita menyelesaikan 1 bulan sisa di bulan Ramadan ini
dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dan dihindari dari segala macam mara bahaya, terutama mudah-mudahan Allah mengangkat virus COVID-19 sehingga kita akan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shallallahu tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khairi wa tuqwa tajal wa min ahlil julli wa syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita bersama-sama sudah mengikuti ngaji online bersama Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Masdar Hilmi MA PhD. Prof, terima kasih hadirnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Kita ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio yang sudah bergabung. Juga ini adik-adik kita dari Remaja Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Baik pemirsa, terima kasih untuk selalu bergabung bersama kami dan insya Allah kita bertemu kembali esok. Mudah-mudahan menjadi manfaat besar bagi kita semuanya. Saya Nur Cita Komariah undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.